Di hari keempat perjalanan kita hari ini memasuki di perairan Selat Makassar bagian selatan yang sudah memasuki di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah kemarin melewati Selat Buton dan yang terakhirnya melintas di daerah Bau-Bau, haluan kita arahkan ke barat melewati di Pulau Kabaina dan melintas di Selat Selayar. Waktu melintas di Selayar, sayangnya malam hari jadi tidak bisa mengambil dokumentasi di sana. Di Selat Makassar ini wilayahnya sangat luas, mulai dari utara, perbatasannya di Laut Sulawesi. Kalau kita tarik atau kita samakan itu di darat, kurang lebihnya perbatasan dengan Palu. Dan di Selat Makassar bagian utara ya Wan, ini juga sebagai penghubung transportasi laut dari Provinsi Sulawesi Selatan Parepare tujuan ke Pelabuhan Balikpapan Kalimantan Timur, dan sebaliknya juga dari Pelabuhan Balikpapan Kalimantan Timur tujuan ke Pelabuhan Parepare. Dan masih banyak lagi ya untuk transportasi di laut di bagian Sulawesi. Kita lanjut di Selat Makassar bagian selatan. Di sini juga sebagai tempat penghubung dari Laut Jawa, Laut Flores, Laut Bali, Laut Sumbawa. Batasannya itu di Selat Makassar bagian selatan ini, Pak. Kedalaman air yang kita lewati ini mulai kedalaman dari 100 meter hingga ke 500 meter dari permukaan air. Dan di sini juga banyak sekali pulau-pulau kecil seperti Pulau Duang-Duang, Pulau Kalukuang, dan yang agak jauh ke selatan itu Pulau Tampaang ya Wan. Ini jaraknya itu dari Pulau Moyo itu memasuki di daerah Sumbawa ya. Pulau Moyo itu 60 mil dari Pulau Moyo itu Pulau Tampaang sendiri. Dan di Pulau Tampaang ini untuk jaraknya kalau ke Makassar itu sangat jauh sekali. Jadi kebanyakan itu di daerah Pulau Tampaang itu hasil dari laut itu kebanyakan dijual ke daerah Lombok. Di perairan Selat Makassar ini juga sangat terkenal dengan kecepatan air atau arus air laut itu sangat kuat sekali. Daerah ini merupakan tempat pertemuan arus dari Laut Jawa, arus Laut Flores, dan arus dari Selat Makassar. Dan di sini juga terdapat dua musim, mulai dari musim barat dan musim timur. Saat musim barat di Selat Makassar ini tinggi gelombang sangat signifikan sekali. Di Selat Makassar ini juga letaknya sangat strategis. Selain dilewati kapal-kapal niaga lokal atau kapal-kapal reguler lokal seperti kapal kargo, kontainer, tanker, dan kapal penumpang, semisal dari arah barat dari Jakarta tujuan ke Pelabuhan Makassar, dan dari Surabaya tujuan ke Balikpapan, Samarinda, Palu, juga melewati di Selat Makassar ini. Dan sebaliknya juga dari arah timur
semisal dari Papua, Maluku, Ambon, tujuan ke Kalimantan, Surabaya, Jakarta, Sumatera, juga melewati di Selat Makassar ini. Dan masih ada lagi di Selat Makassar ini juga sebagai jalur alternatif laut internasional. Seperti di depan kita ini ada 2 kapal yang mau passing. Di sebelah kiri ini dari Australia tujuan ke Jepang, dan yang di sebelah kanan ini dari Cina tujuan ke Australia. Betapa bermanfaatnya laut Indonesia ini ya, Wan. Kita lanjut di pengecekan muatan yang kita bawa ini ya, Wan. Ini setiap perjalanan kita membawa unit-unit alat kendaraan. Setiap perjalanan juga kita lakukan pengecekan minimal itu 1 hari 1 kali. Kalau cuaca bagus kayak gini ya, kalau ada ombak itu ya bisa 2-3 kali pengecekan. Tujuan pengecekan pada muatan yang kita bawa ini untuk menjaga stabilitas pada kapal. Jadi diusahakan kapal itu posisi steady ya, atau bisa juga dengan posisi pas, tidak ada terjadi kemiringan. Dan untuk muat-muatan kayak gini, Wan, yang kita bawa ini ada kren, ada alat pancang bumi. Ini biasanya itu sudah habis kontrak, jadi ditarik kembali ke tempat gudang awal atau di workshopnya itu. Kita lanjut di pengecekan muatannya ya, Wan. Sini ada kontainer 2 biji, minibus, ada juga pickup, dan yang terakhir alat pancang bumi. Tidak terasa sehari ini melewati di Cakrawala, Selat Makassar, dari Morowali tujuan ke Jakarta di Part 3.